Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Natasha dari kelas bahasa akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok hingga sidang PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini diawali dengan ketidakcocokan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Ketika Wikana menyampaikan bahwa proklamasi harus dilaksanakan pada 16 Agustus 1945, Soekarno menolak. Alasannya, ia tidak dapat melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI dan akan menanyakan hal tersebut pada wakil-wakil PPKI di keesokan harinya. Dari sinilah peristiwa Rengas Dengklok dimulai. Karena Soekarno dan Muhammad Hatta meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta pun diamankan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada para pemuda. Mereka dijemput pada 16 Agustus 1945 pukul 4.30 WIB oleh rombongan golongan muda. Sementara itu di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Cusangiin. Ahmad Subardjo yang saat itu mencari keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subardjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Dengan jaminan itu akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Jakarta. Soekarno-Hatta dibawa para pemuda yang dipimpin oleh Slodenko singgih ke Rengas Dengklok. Para pemuda yang menyampaikan alasan pada kedua tokoh tersebut bahwa semangat rakyat menyongsong kemerdekaan yang meluap dapat mengancam keduanya jika masih berada di Jakarta. Itu adalah gambaran rumah milik Chow Ki-siong yang dijadikan sebagai tempat Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan di Rengas Dengklok, Jawa Barat. Setelah perdebatan, Soekarno-Hatta akhirnya menerima alasan para pemuda. Peristiwa PPKI. Perumusan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 WIB. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing sebelum merumuskan naskah proklamasi. Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat setelah disepakati proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 WIB di rumah Soekarno. Sementara itu Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM Dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudenko Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Ia menunggu kedatangan Muhammad Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pada awalnya, SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sudenko Latif Hendraningrat, seorang prajurit dibantu oleh S. Suhud. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Upacara berlangsung syahdu dan para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Ini adalah gambaran suasana pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel, sehingga pengawalnya dilarang masuk.
Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domai. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa pada 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.